Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita kembali dapat berwajah dalam rangka meninggalkan taklim kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Patut bersyukur lagi, kita sudah memasuki hari minggu yang ketiga, ya panas terus. Dan alhamdulillah namanya malam ini Allah menurunkan rahmat kepada kita, hujan, patut kita bersyukur juga. Ya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan kepada Bapak Ustadz Romi yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil huda wal hidayah. وجعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطى في الدين والدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ammara min ummati sab'ina sanah faqad a'darallahu ilaihi fil umr. Rawahu al-Hakim fi mustadrakihi, hadisun sahih Jami' Shaghir halaman 224. Wa qala aidan ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru wa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ah marrah. Rawahu Muslim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan, masih sayang kepada kita semuanya, memberikan kesempatan untuk menikmati pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki di akhir daripada bulan Muharram dan tahun 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah pula kita masih diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan amal Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin khamsa marrah, dan juga masih diberikan kesempatan untuk uzkurullah dzikran katsira, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bahagia, kita alhamdulillah diberikan umur sampai di atas 40. Karena apa hadirin? Betapa bahagianya kalau kita semua ini diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai melebihi usia 70 tahun. Nah ini Pak, karena apa?
untuk usia sampai 70 tahun ini hadirin cukup perjuangannya. Dan Rasulullah menyampaikan untuk kebahagiaannya ini Pak, An Sahal bin Sa'id, man amara min ummati sab'ina sanah, barang siapa yang diberikan umur dari umatku itu diberi umur sampai yaitu sab'ina sanah, 70 tahun. Ini apa ya? Nanti Pak Haji Bagio kita ngitungi kira-kira sampai 70 tahunnya berapa tahun lagi gitu. Maka faqad a'darallah ilai fil umur. Allah memberikan dispensasi yang namanya sampai umur 70 itu. Karena apa? Ada bonusnya 7 tahun. Nabi Muhammad 63 hadirin. Sedangkan 7 tahunnya adalah bonusnya. Dan dengan bonus ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Mulanya hadirin, bagi orang yang sepuh-sepuh wajar kalau sholatnya beliau itu sambil duduk, ya Pak ya, bahkan sambil di kursi. Tapi ada adaronya ini Pak, ada alasannya. Karena apa? Ada bonusnya tadi. Mulanya kita usahakan hadirin, sebelum kita liqa Rabbi, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sisa-sisa umur ini kita berusaha untuk kalau kita menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai alam akhirat. Karena alam akhirat itu adalah habis al-kiamat, kita akan mampir dulu hadirin. Nggak tahu mampirnya itu. Kalau orang sini dikuburnya di mana Pak? Sepakat. Ah, sepakat Kak? Konsana. Oh, udah ganti lagi. Alhamdulillah. LBHKI. Alhamdulillah itu hadirin. Maka kita perlu ada pendampingnya. Kita hidup juga ada pendampingnya hadirin. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak Rahman Rahim terhadap kita, maka kita hidupnya itu goncang terus hadirin. Mulanya kita supaya jangan gonjang-ganjing, supaya tenang, ini sebutlah nama Allah. Karena Allah hafidun wa huwa arhamur rahimin. Allah yang menjaga, yang mendampingi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan yang namanya malaikat, diberikan tugas itu hadirin untuk menjaga, mencatat yang namanya amal baiknya dengan amal buruknya. Nah, selama kita hayat di kandung badan ini diberikan kesempatan untuk apa? Anda bernapas, dan keluarnya napas dan masuknya napas ini hadirin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dibuktikannya kalau kita sudah masuk ke alam barzah, alam kubur, ini pendampingnya hadirin. Siapa yang mendampingi kita nanti? Bukanlah yang namanya istri tercinta. Mulanya hadirin, ya walaupun banyak yang namanya nyanyian-nyanyian yang konon menghibur kita, ya kadang-kala saya katakan begini hadirin, nyanyian begitu. Berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta cewek yang cantik dan bingit, hanya satu yang ku cinta. Alhamdulillah yang dicintai itu. Tapi yang dicintainya ini hadirin, bisakah untuk mendampingi kita atau tidak? Maka kita ini hadirin, karena pada waktu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatin tempat perantara sementara antara dunia dengan akhirat, yaitu alam barzah, alam kubur. Maka di sini mari kita hadirin untuk membekali supaya kita nanti sudah ada di kuburan masing-masing, ada pendampingnya ya Pak ya, ada pendampingnya. Karena kumpul sekarang ini kalau sudah dicabut pendampingnya bingung malahan,
Maka sebelum kita dilepaskan yang namanya badan kita dan roh kita dari badan ini, kita bekalin dulu hadirin. Ya hadirin, apa kira-kiranya? Maka kita perlu tahu dan menyadarin, mari sisa-sisa hidup kita gunakan. Yaitu kita ini sebagai manusia dikatakan masih hidup ini hadirin apabila badan kita ini terdiri dari dua unsur, ya Pak ya. Kalau hanya unsur jasmani saja tidak ada rohaninya, namanya boneka, ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kita ini ada unsur jasmaninya, ada unsur rohaninya, ada unsur lahirnya, ada juga unsur batinnya. Nah, kalau salah satu unsur ini hadirin berpisah, jasmani, rohani berpisah dari jasmani kita, maka kita ini disebutnya adalah jenazah. Kalau kata jenazah bingung, mayit. Mayit tidak mau lagi, manusia yang tidak bernyawa. Almarhum atau almarhumah. Nama kita diberi titelnya beda. Dan padahal almarhum ini hadirin sebenarnya untuk yang manusia muslim hadirin. Karena apa? Almarhum itu adalah orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah. Rohama itu. Mulanya kalau perempuan almarhumah. Ini. Maka kata-kata rohama menjadi rohim itu hadirin adalah dikasih sayangin. Mulanya nama yang namanya almarhum dengan almarhumah itu tanpa dibubur merah bubur putih, ya Pak ya. Dengan yang memberikan nama itu siapa? Orang yang mengumumkan di masjid, betul nggak Pak? Iya, almarhum yang pertama itu. Dan yang kedua orang yang memandiin Pak. Almarhum itu orang yang memandikan, itulah yang menyebutkan nama almarhum almarhumah itu. Di samping itu juga hadirin, dengan yang namanya disebut mayat itu, maka pasti siapapun tak peduli kaya miskin, laki-laki perempuan, muslim maupun non muslim, semuanya akan mengalami yaitu di alam akhirat. Tapi sebelum alam akhirat, manusia itu harus singgah dulu. Singgahnya kemana hadirin? Yang akan dialami kita semuanya. Mulanya sebelum kita sendirian ini hadirin, kita persiapan supaya rasa nikmat, jangan rasa sengsara. Nanti yang akan datang minggu depan yang akan datang masalah kuburannya Pak. Ini masalah pendampingnya dulu. Ini. Nah ini yang namanya manusia kalau sudah menuju alam akhirat, singgah dulu ke alam yang bernama yaitu alam barzah atau alam kubur. Ini adalah untuk sementara, tidak lama. Hanya yang mengatakan lama adalah orang yang masih hidup. Kakek kita meninggal, kakek saya saja Pak meninggalnya tahun 58-an. Itu Pak, sampai sekarang belum kiamat juga. Karena masih ingat saya dengan kakek saya, kalau saya waktu kecil habis mainan kakek manggil, cucu sini apa? Ini rupanya apa? Diberi kerak nasi, diberi yang namanya kelapa, diberi garam, enak dimakan itu. Itu ingat masih Pak. Itu kakek. Nah, tapi berarti sudah berapa tahun itu? Udah 60-an tahun. Tapi perasaannya masih sebentar. Ya, yang mengatakan sebenarnya apa? Ini, kalau Bapak membaca yang namanya ya wailana ya wailana marqodina hada. Siapa yang membangunkan aku ini baru tidur sebentar. Kalau baca surat Yasin Bapak, itu mereka itu pada mengucapkan, mengeluh, siapa yang membangunkan aku ini
lagi enak-enaknya tidur yang mendapatkan kenikmatan kubur. Kapan waktunya? Yaitu pada waktu Idul Fitri. Pada waktu Idul Fitri hadirin, orang bulan puasa itu diangkat 1 bulan tidak disiksa oleh Allah. Suruh tidur. Tapi kita puasa 30 hari lama kan Pak? Tapi begitu ada Allahu Akbar walillahil hamd, bangun mereka itu. Dibangunkan melihat ada nggak kira-kira yang namanya paket. Paketnya siapa Pak? Anak cucunya ini mendoakan 3. Nah, kalau sekarang bagi mereka yang disiksa, istirahatnya adalah pada waktu yang namanya orang adzan. Adzan, tapi adzan itu berapa lama Pak? Nah ini. Maka disinilah sebelum kita mengalami yang namanya apakah kenikmatan atau siksa, sekarang inilah dimodalinya hadirin. Supaya yang namanya di alam penantian ini dalam keadaan yang enak. Sampai jangan yang namanya kita meninggalkan jagat raya ini dalam keadaan kepedihan. Nah selanjutnya hadirin, untuk sementara kita hidup tinggal di alam barzah itu berlaku untuk semua ya Kak. Untuk semua manusia, apakah manusia yang muslim ataukah orang yang non muslim, atau orang yang konon meninggalnya ini. Ibu kira-kira dibungkusnya pakai apa Bu? Hah? Kain putih. Alhamdulillah. Ada juga yang tidak pakai kain putih loh Bu. Nah, ada yang pakainya apa? Pakainya daun. Iya. Daun dong ada. Ya karena yang namanya orang apa istilahnya meninggalnya nggak ketahuan, tahu-tahu tinggal kerangkanya saja. Gimana kan Pak? Nah, iya. Bahkan nggak dibungkus lagi. Contohnya meninggal di laut. Siapa Bu? Dimakan kan Bu? Ini kan. Ya, walau bagaimana kira-kiranya orang yang meninggalnya dan ada yang dipakai kain kafan, ada juga yang matinya tercecer. Tahu tercecer Pak? Ya iya, kalau orang yang namanya pesawat meledak kan Pak, tercecer kesana kemari. Mulanya saya kalau naik pesawat itu traumanya di situ Pak. Nah, apa mulanya tapi yang namanya ada dengan pakai mobil masih ketahuan kita. Kalau di sana dak langsung ya Allah kemana-mana ini badan kita. Nah, kececer namanya Pak. Apakah itu orang masih akan yang namanya menikmatin alam barzah atau tidak? Itu semuanya sama hadirin akan mengalami. Biarpun meninggalnya berpuing-puing, tangannya di mana, kakinya di mana hadirin, ataupun matinya terbakar. Nah, kira-kira kalau terbakar bagaimana? Nah, orang di luar agama Islam kan ada yang dibakar kan Pak? Nah, disangkanya begitu. Nah, udah pokoknya mati bebas. Padahal masih ada hadir tanggung jawabnya. Atau yang matinya menjadi debu dibakar, gitu dibuang ke Sungai Nil. Ya kan Pak? Ya kepercayaannya. Oke, bagaimanapun bentuknya hadirin masih akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hadirin, apa kira-kiranya supaya kita di alam kuburnya, di alam barzahnya ini ada teman pendampingnya hadirin. Sementara teman pendamping yang perlu kita bekalin ini hadirin yaitu bukanlah istri. Istri boleh cintai sekarang. Tapi tolong jangan kalau pengen mencintai istri melihatnya jangan lama-lama ya Bu ya. Ya. Kalau lama-lama nanti 4 pon itu bojoku tambah tua tambah cantik ya. Iya, tapi dalam hatinya bukan begitu itu Bu. 5 menit saja cukup ya Bu ya. 5 menit cukup, duduk lagi, lihat lagi. Insya Allah cantik terus.
Tapi kalau begini terus, Bu, seorang istri curiga. Jangan-jangan ini cowok saya nggak biasa melihat saya ada kesan-kesan tertentu. Maksudnya mau inalillah, Bu. Meninggalkan kesan itu biasanya. Mulanya seorang bapak tolong usahakan setiap hari melihat muka istrinya. Coba ya, Bu. Apa sebabnya? Nah, bagaimana supaya kira-kira istrinya sehat terus? Ya, diledekin lah, diberi, Dek, kan cantik bersih, Dek. Nah, kan begitu supaya senyum, Bu. Kalau udah senyum cantik, Bu. Tapi kalau yang nama manyun terus, jeleknya Dek. Akibatnya. Oke, karena apa? Seumur-umur ibu tuh paling mudah, sensitif sekali. Benar nggak, Bu? Sensitif loh. Maka oleh karena itu, ya bagaimana caranya untuk membahagiakan pendamping di dunia ini? Soalnya kalau sudah ke sana nggak ada pendampinginya. Bukanlah yang mendampingi kita itu istri kita yang cantik, yang jelita. Ya itu tadi kan hanya satulah. Dia banyak yang namanya cewek yang cantik dan bingit, hanya adeklah yang ku cinta. Katanya kan, Bu, kan? Nah, maka ya karena cantik, tapi cantiknya di dunia. Tapi nanti kalau kita sudah sampai ke sana, bukanlah istri yang cantik ataupun suami yang ganteng, ya Bu ya. Ganteng ya, Bu, suaminya? Iyalah, ganteng lah. Masa suaminya cantik? Kalau suaminya cantik nanti ngomongnya masa kamu, nah kan begitu. Ganteng ya Pak ya. Terus ya lagi suaminya yang gagah, bukan yang mendamping kita itu, Bu. Dan juga yang keren. Nah, kerennya kenapa, Bu? Karena banyak dokunya barangkali ya Bu ya. Jadi keren terus ya, kan begitu. Dan juga bukan harta kita yang dikumpulkan, bukan, hadirin. Dan juga kekayaan, jabatan, kedudukan, kewibawaan, pangkat kita. Bukan semua dan bukan keturunan, hadirin. Orang kadang-kala keturunan dengan keturunan, oh bangga sekali. Coba kalau orang itu mengucapkan dengan Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan orang itu kalau ingat dengan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum, Allah tidak melihat yang namanya bentuk badannya, bahenol, bak rempeng, celengnya ataupun apa istilahnya sawo matang, sawo busuk, sawo mentah, tidak dilihatnya, hadirin. Yang dilihatnya itu adalah kulub, hatinya, dan amal perbuatannya. Mulanya kita melihat orang jangan silau, hadirin. Jangan silau, hadirin. Kalau saya melihat siapapun orang tuh ganteng kalau laki-laki, perempuan tuh cantik. Walaupun jalannya mereng-mereng. Karena mereng-merengnya itulah kegantengannya, kecantikannya. Benar, Bu. Saya dulu waktu kecil, Bu, paling suka melihat kakek-kakek. Karena apa? Jalannya bagus pakai tongkat. Tapi kalau saya pakai tongkat tidak olok-olok. Nah, ini Pak, inilah kehebatannya. Dan juga pantas. Coba aja lah anak muda pakai tongkat, lihatnya, waduh, ini terbalik dunia. Tapi kalau yang namanya kakek-kakek, ya wajar-wajar saja kalau pakai tongkat. Karena untuk menjaga dirinya. Pertama, apa, Bu? Barangkali ada batu-batu bisa disemparkan, begitu loh, Bu. Nah, iya, ini ada bagusnya. Oke, selanjutnya hadis yang berbahagia. Dan juga bukan yang namanya keturunan kebangsaannya, tidak, Bu. Mulanya Allah sudah menyampaikan kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah itu saudara. Dan hadis Rasulullah itu juga demikian, hadirin. Semuanya adalah saudara. Dan juga yang membedakan itu adalah ketakwaannya, hadirin. Nanti orang-orang kalau sudah di hari kiamat pastinya akan menyesal demikian. Maka oleh karena itu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyesal. Kita ini, hadirin, berusaha untuk alam yang sementara itu. Teman kita itu siapa kira-kiranya? Rupanya, hadirin, yang menemani kita ini hanya satu.
amal perbuatan kita hadirin. Karena yatba'ul mayit salasa atau yutba'ul mayit salasa, yang mengiringi manusia yang meninggal dunia itu cuma 3. 1, ahluhu, keluarga hadirin. Keluarga itu istri datang ke kuburan. Tapi kalau memang mampu menahan gak nangis, boleh. Kalau nangis jangan. Karena apa? Kesedihan buat orang yang meninggalnya, berarti gak rela. Apa ya? Nah, anaknya silakan. Malahan kalau bisa anaknya itu suruh nongkrong di situ. Nongkrongin dulu Pak. Maksudnya apa? Bapaknya ini atau ibunya itu akan berjuang. Bisa enggak yang namanya pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar dan nangkir itu bisa menjawab atau tidak? Ini hadirin. Nah, amal-amal yang dibuat oleh almarhum itu juga bertanggung jawab akan memberikan kenikmatan. Kenapa? Jadi bawa keluarga datang ke sana, hartanya pun datang ke sana, dan yang kedua ini hadirin balik. Istri balik lagi, anaknya balik lagi, cucu cicitnya balik semua, yang mengantarkannya balik semua. Dan mobilnya yang dibawakan ke sini balik lagi di depan masjid nongkrong lagi. Ya kan, Bu? Yang konon di sana adalah amalnya. Amal apa kira-kiranya hadirin yang mau dibawa oleh kita? Mulanya mau amal yang dibawa oleh kita hadirin, pungku masih hidup, silakan. Mau berupa materi maupun non materi. Ada saya dikirimin oleh teman. Apakah yang namanya dunia itu tidak dibawa? Betul, dunianya dibawa mati kalau memang dititipkan. Pertama, dunianya dititipkan ke masjid. Ya Pak ya? Kedua, dititipkan ke panti asuhan. Yang ketiga, dititipkan di pesantren. Yang ketiga, dititipkan ke dana sosial dan silakan. Begitu meninggal dunia, maka dana harta benda yang dititipkan kembali hadirin. Maka Bapak Ibu di kuburannya kaya. Ini itu maksudnya. Tapi yang berupa materi langsung tidak akan sampai ke sana hadirin. Yang dibawa cuma 5 juta. Betul nggak Pak? 5 juta nggak? Tanahnya berapa Pak? Petinya berapa? Mulanya karena yang namanya kuburan itu gelap hadirin. Siapa yang di sini yang tukang membuat peti? Ada? Ada? Nggak ada? Kalau memang ada yang tukang membuat peti supaya ngerti bahwa kuburan itu gelap. Kalau peti itu sudah jadi, yang membuat peti masuk ke dalam peti itu. Ya di training. Itu baru kuburan tuh Pak. Peti itu masih di atas tanah namanya kuburan. Nah kalau udah masuk peti ditutup, nah ini barjah. Nah kalau di situ jangan bernapas setengah jam aja. Ya kira-kiranya itu seperti itu hadirin. Apalagi kalau dimasukkan ke tanah, lebih parah lagi. Tapi bagi orang yang beriman gak usah bingung-bingung. Nah sekaranglah masaknya. Apa herannya hadirin? As-sodaqah tudfi'u harrol kubur li ahliha. Sodaqah bisa mematikan panasnya kuburan bagi orang yang ahli sodaqah. Itu hadirin, silakan. Nah sodaqahnya bagaimana? Yang non materi, iqra'ul Quran. Banyaklah membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Silakan Bapak membaca surah Yasin. Itu juga untuk menyelamatkan sisa kubur. Yang kedua, surat Al-Muluk. Silakan untuk teman ibu bapak. Selanjutnya lagi, apa yang dibaca? Yaitu tahlil. Bahasa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu diamalkan. Itu untuk teman kita nanti di sana.
Jadi jangan lupa kalau hasbunallah bagaimana untuk kecukupan, cukup dunia, cukup akhirat. La haula wala quwata illa billah juga untuk kekuatan dunia akhirat. Tahlil, dengan tahlil ibu bapak berarti sekarang mau menabung. Nabung apa? Yaitu pohon tahlil, pohon tauhid. Nah, yang namanya tasbih subhanallah berarti ibu menabung yang namanya pohon tasbih. Allahu Akbar berarti ibu bapak menanam yaitu menabung pohon takbir. Nah, terus lagi membaca la ilaha illallah tadi tahlil, la haula wala quwata illa billah berarti pohon hauqalah. Ya. Maka insya Allah hadirin, dan semuanya itu sudah diamalkan semua oleh para nabi-nabi. Nah, saya ulangi yang pernah saya ngomongkan sama ibu bapak. Rupanya tasbih itu adalah doa juga. Dan juga untuk yang nama tasbih itu asalnya itu hadirin sabbaha yusabbihu tasbihan. Artinya adalah ubarriullah asyuk. Allah membersihkan, membebaskan daripada kejelekan. Allah memberikan jalan, membebaskan jalan daripada kesalahan. Nah, kesalahan dengan baca subhanallah ini hadirin berarti kita sudah dibebaskan daripada kesalahan-kesalahan. Mulanya dengan tasbih ini hadirin jangan kita meremehkannya. Rupanya baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la haula wala quwata illa billah itu bisa meringankan azab kubur, meringankan siksa kubur. Mulanya Bapak Ibu, kalau habis sholat jangan lupa landing dulu, duduk minimal 5 menit, bacalah istighfar, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Untuk tujuannya meringankan azab kubur. Oke Bu? Nah ini. Dan juga menambah timbangan kita hadirin kalau kita nanti ada di akhirat. Karena apa? Manusia di padang mahsyar itu ada di bawah naungan amalnya sendiri-sendiri. Siapa ya? Karena yaumul la zilla illa zillu, ada nanti di padang mahsyar kita tidak ada naungan sama sekali, yang menaungi adalah sodakoh kita. Sodakoh yang non malia tadi Bu, subhanallah alhamdulillah. Kalau yang berupa malia ya terserah ya ibu bapak ini setiap hari malam Rabu ini. Ini adalah naungan ibu bapak nanti di akhirat. Mulanya kita getol-getol dulu ya Pak ya. Dan juga barulah tahmid ya Bu ya. Baca tahmid itu adalah ucapan rasa syukur kita memuji Allah. Mulanya ucapnya alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mensyukuri nikmat itu hadirin bukan hanya berupa dapat rezeki banyak, bukan. Banyaknya gampang hadirin. Ibu waktu habis makan alhamdulillah, kan begitu. Habis duduk berdiri bismillah terus alhamdulillah. Ya kan Bu, sampai ke rumah alhamdulillah. Itu hadirin. Jadi kalau dengan demikian badan kita ada isinya terus hadirin, bukan isinya nasi aja. Nasi itu hanya untuk menguatkan jasmani kita. Yang menguatkan rohani kita itu tadi hadirin. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Mulanya ya contohlah ibu habis bangun tidur ucapnya apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Jangan wa ilaihil masir. Kalau ilaihil masir itu memandikan mayat. Iya, ghufranaka ya Allah, ya datan. Ghufranaka ya Rahman.
Sampai wa ilail masir. Ghufranaka ya rahim wa ilail masir. Kan begitu loh, Bu. Ya bismillah ala millatir rasul. Nah, kan begitu, Bu. Ini untuk memandikan. Ya, mulanya kenapa manusia meninggal nggak mandi sendiri? Karena nggak bisa mandi. Ya, Bu ya. Nah, itu fardu kifayah namanya, Bu. Mulanya apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Ya, Bu ya. Nah, wajib kifayah ataupun fardu kifayah atau wajib kifayah dan wajib ain. Wajib ain itu setiap individu itu melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan dosa dirinya itu. Contoh yang namanya bersolat. Kalau ibu bapak tidak sholat maka dosa sendirinya. Puasa itu wajib ain atau fardu ain. Yang namanya puasa, zakat juga, haji juga itu fardu ain. Kalau fardu kifayah atau wajib kifayah itu hadirin, yaitu wajib bagi seluruhnya. Andaikan satu orang saja mengerjakan, maka yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Contoh, ada orang meninggal, semua tidak ada yang mandiin, satu orang saja mandiin cukup, nggak dosa satu desa ini. Mau menyolatkan, tahu-tahu nggak ada yang nyolatkan, satu orang yang nyolatkan sudah cukup. Nggak mengkapankan, suruh pakai kapan sendiri yang mayitnya itu. Iya kan Pak, mudahnya kan, sholatlah kamu sebelum disolatin, mandilah dahulu sebelum dimandiin, ya kan Bu, barulah pakailah baju sebelum dipakein, kuburlah dirimu sebelum dikuburi. Ngerti Bu maksudnya dikubur itu Bu? Iya, berbekalah. Yang namanya supaya bagaimana berbekal dengan amal. Karena kita kalau udah berbekal amal mau dikubur pun enak-enak aja. Gitu loh Bu. Ya Bu ya. Mengubur diri sendiri. Di samping itu juga hadirin. Contoh lagi takbir ya Pak ya. Kalau takbir itu setelah kabbaro yukabbiru takbiran, kubaron artinya maha besar. Nah kalau orang itu memahami takbir, insya Allah di dunia nggak ada orang yang sombong hadirin. Nggak ada yang sombong, pastinya mereka tawadu, merendahkan diri. Kenapa? Yang sombong adalah Allah. Manusia tidak berhak untuk menjabat takbir. Ada nggak nama manusia takbir? Ada. Kalau hamid ada, syukur ada. Kalau takbir ada nggak? Ada nggak namanya Allah? Nama Allah paling Abdullah, Amirullah, ya kan Pak? Nah ini. Iya, ada tambahannya. Tapi lucu, ada yang namanya kafir. Nah ini apa ya? Aduh, jangan ya Pak ya. Ini, Masya Allah. Mulanya buat nama itu sebelumnya saya kadang-kala mau mendoakan anak akekah tuh Pak, gunting rambut. Saya kadang-kala memberikan namanya dulu Bu. Orang itu ada namanya. Ini namanya tulisannya begini, waduh, bapaknya. Dan emang sekarang kan makanya pakai Google kan Pak ya, mencari namanya. Aduh, tulisannya ini contoh, Aisyah pakainya ASH, Aisyah. Nah ini kan Pak, Aisyah aso itu artinya yang nama maksiat. Ya kan Bu, kalau aso, wah yang namanya tongkat. Nah ini. Tapi kalau Aisyah pakai ain, panjangkan i, hamzah, sin besar, hidup itu artinya. Aisyah, Ma'isyah kehidupan.